sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, lancarkan bicaranya ya Allah. Bismillah bicara. Di mana? Sebutkan. Gedung baru. Ya, mau ngomong sekarang. Hei manusia, diam! Diam, kamu berisik! Saya penguasa tubuh ini! Sejak zaman jahiliyah, teknik pengobatan ruqyah telah dikenal. Namun, ruqyah kala itu banyak mengandung kesyirikan. Misalnya, menyandarkan diri kepada sesuatu selain Allah, percaya kepada jin, meyakini kesembuhan dari benda-benda tertentu, dan sebagainya. Setelah Islam datang, maka Rasulullah SAW melarang ruqyah kecuali yang tidak mengandung kesyirikan. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Beliau menjawab, tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Ruqyah-ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan kisah-kisah umat muslim yang berjuang mencari kesembuhan di jalan Allah Azza wa Jalla dengan teknik pengobatan ruqyah syar'iyyah. Ini syirik akbar. Jadi Ustadz, kalau kita mati dalam keadaan syirik, itu kita akan kekal di neraka dan tidak akan disucikan dosanya. Nah, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah Trans 7, semoga Allah merahmati kita semua. Lihat, jimat-jimat ini. Jauhi segala bentuk jimat. Karena jimat jelas-jelas melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian bahayanya bukan hanya mengekalkan kepada neraka, bukan hanya kekal di dalam neraka, tapi juga bisa membuat keluarganya yang lain diganggu oleh jin. Mungkin istrinya, mungkin anaknya juga diganggu oleh jin. Karena kesyirikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi, hancurkan jimat, tinggalkan kesyirikan, dan tegakkan tauhid. Akhi, kita bakar ini. Baik Ustaz. Ya? Ya. Ayo. Ustaz, afwan. Iya. Gimana, akhi? Ini, Anda lihat kayak, ini ada tulisan seperti ayat-ayat Al-Quran, Ustaz. Nah. Ini apa, Ustaz? Nah, ini yang orang-orang sebut jimat, akhi. Jimat? Jimat. Tuh lihat. Kayaknya ada Al-Qur'annya kan? Mereka mencampur ini, dukun-dukun mencampur antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan mantra-mantra kesyirikan. Nah, sekarang kalau misal seseorang dia sudah bertobat, Ustaz. Jadi dia pernah menggunakan jimat. Pernah punya jimat. Pernah punya jimat gitu. Iya. Dia bertobat, tapi dia bingung apa yang harus dilakukan dengan jimat-jimat yang ada gitu. Tapi dia sudah bertobat, apakah hanya dibuang saja atau gimana, Ustaz? Dia perlu satu, jelas tadi, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Ya, hilangkan semua rasa bangga, pengagung-agungan terhadap jimat yang dulu pernah dia miliki harus dia buang dari hatinya, bersih. Menafikan, meninggalkan jimat. Kemudian dia kumpulin jimatnya seperti yang tadi kita lakukan. Oh, baik, Ya. Kemudian kita bakar sambil membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, Ya. baik, Ustaz. Kita bakar dan baca surat Al-Ikhlas misalnya, ya. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Baik. Ya. Bismillah, kita bakar. Bismillah. Kita baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa dilakukan berkali-kali. Berkali-kali, Ustaz, ya. Pokoknya dengan niat
bertobat dan menafikan kesyirikan, mengokohkan tauhid. Baik, Ustaz. Tapi hanya dibakar saja atau Agak bisa yang benar. lain, Ustaz? Kayak misalnya dihancurkan, misalkan cincin. Iya. Itu kan Dihancurin. dihancurin, Ustaz, ya? Dihancurin, atau dibuang ke laut, ke dibuang ke laut, sungai. Ustaz, ya? Tapi rasanya juga harus dihilangkan semua, Ustaz, Iya, ya? semua. Rasanya, Jadi ya? benar-benar end sama jimat-jimatnya. Oke, baik. Benar-benar putus, nggak mau ada sangkutan lagi. Di hatinya maupun di rumahnya dibuang semua. Baik, Ustaz, kalau misalnya tadi Ana sempat dengar kalau misalnya kita ada juga untuk meruqyah mandiri, Ustaz, ya? Ruqyah sendiri, diri kita sendiri. Itu ada, bisa dijelaskan, Ustaz, seperti apa? Iya, jadi orang yang pernah punya jimat setelah bertobat, setelah membakar jimatnya, perlu juga melakukan ruqyah mandiri untuk pengecekan. Jangan-jangan Masih ada, gara-gara jimatnya itu sudah ada jin yang di dalam tubuhnya. Nauzubillah. Makanya perlu belajar ruqyah, dan ini sangat mudah insya Allah. Gimana, Ustaz? Kita Ana mau- ikut di dalam. Dalam ada? Ya. Baik. Ayo. Ayo. Masya Allah. Pemirsa, saya sudah bersama jamaah. Kami akan melakukan sedikit latihan ruqyah. Ya, saya akan mengajarkan cara ruqyah mandiri. Insya Allah sebentar lagi bersama teman-teman dari masjid ini, Masjid Raya Bintaro. Baik, Ustadz. Jadi apa nih ya? Kan ada juga yang namanya zikir pagi, zikir sore, itu juga untuk menghindari yang namanya sihir, Ustadz, ya. Nah, benar. Nah, kalau misalnya yang praktisnya gimana, Ustadz? Ada nggak mungkin? Jadi bisa kita lakukan kapanpun dengan mungkin surah-surah yang pendek, gitu ya, untuk diri kita sendiri, untuk anak kita yang masih kecil, yang bayi, gitu. Nah, bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, akhi, Rasulullah SAW salah satunya mengajarkan cara ruqyah yang paling simple, paling sederhana. Ada 3 langkah. Seperti Rasulullah kalau mau tidur, Rasulullah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca. Kedua, Rasulullah tiup ke telapak tangannya. Iya. Kemudian Rasulullah usapkan ke tubuhnya. Baik, Ini juga bisa dilakukan dengan cara baca, tiup, dan mengusapkannya ke anak kita. baik. Baik, Ustadz. Satu lagi, soal hubungannya antara ruqyah dengan kesurupan. Yang Ana lihat, Ustadz, ya, banyak sekali orang-orang di ruqyah itu kesurupan, Ustadz. Iya. Apakah memang harus kesurupan? Nah. Akhirnya bisa hilang jinnya gitu, Ustadz? Sebenarnya nggak harus kesurupan. Oh, nggak harus. Jadi bahkan mudah supaya nggak kesurupan. Jadi kesurupan itu terjadi ketika ada semacam gas, ini menurut ulama, yang naik ke arah otak, akhirnya mengambil kesadarannya. Oh, Itulah fenomena kesurupan. baik. Menurut ulama-ulama. Nah, yang perlu dilakukan adalah ketika emosi mau naik ke atas, dia udah mau mengambil alih, segera muntahkan. Oh, segera muntahkan, Segera jangan sampai... muntahkan. Jangan sampai naik menguasai kepala. Oh, baik. Makanya tadi Ustadz bilang langsung keluarkan, dikeluarin. keluarkan, langsung keluarkan. Oh, gitu. Karena reaksi orang-orang yang belajar ilmu sakti ketika meruqyah mandiri, itu marahnya naik. Oh, baik. Dia kayak udah mau jadi gitu, segera muntahin. Oh, baik. Dikontrol dengan doa, ya Allah tarik keluar ya Allah, tarik keluar ya Allah. Jadi dia nggak sempet kesurupan. Baik sadar maupun tidak, masih ada di antara masyarakat yang mempraktekkan ritual-ritual di luar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti melakukan amalan zikir dengan jumlah ribuan kali, membaca mantra sederhana sekedar untuk melindungi diri ketika bepergian, atau mensyaratkan sesajen tertentu untuk melancarkan usaha. Hal-hal seperti inilah yang cepat atau lambat memicu munculnya gangguan jin. Selain menghuni dalam tubuh manusia, jin juga suka mendiami benda-benda yang oleh manusia dianggap keramat. Benda-benda seperti batu cincin, sabuk yang diberi raja, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di atas kertas. Benda-benda yang kemudian dianggap sebagai jimat inilah tempat bersemayamnya bangsa jin. Jin mengganggu bukan hanya si pemilik ilmu atau jimat, tapi juga pada anak cucu mereka. Inilah yang dikenal dengan jin keturunan. Sebelum putus ikatan antara jin dengan manusia yang memeliharanya, maka bangsa jin akan terus-menerus mengganggu keturunannya. Jin keturunan biasanya mengaku dikirim untuk melindungi anak atau cucu pemiliknya. Menurut keterangan yang didapat dari orang tuanya, gangguan yang dialami gadis bernama Amanda ini berawal dari jin keturunan berwujud macan yang dikirimkan oleh kakeknya. Kakek aku, kata cerita orang tua, itu punya semacam macan. Ada 3.
gitu. Terus entah kenapa macan itu masuk ke tubuh aku gitu. Jadi aku bisa ngerasain, aku bisa ngelihat kayak sekarang. Semenjak saat itu, Amanda memiliki kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib layaknya seorang dengan bakat indigo. Awalnya aku cuma bisa ngerasain kehadiran makhluk gaib doang. Terus lama-kelamaan aku juga bisa ngelihat sepintas asap, asap putih hitam. Terus lama-kelamaan aku rasain kok itu beda, lama-kelamaan berbentuk. Di situ ada ada orang tinggi besar, matanya merah, bertanduk, banyak bulu. Kalau dibilang itu genderuwo. Terus ada perempuan, kuntilanak, ada banyak tuyul kayak gitu. Ia bahkan kerap kali jatuh pingsan setelah melihat penampakan gaib tersebut. Suatu hari, sepulangnya dari tempat ia bekerja, ia berjalan melewati lapangan basket di dekat rumahnya. Di sanalah, ia seringkali melihat darah membanjiri seisi lapangan. Secara tiba-tiba, Amanda juga memiliki kemampuan merasakan dan memprediksi hal-hal buruk yang akan menimpanya atau keluarganya. Ya 10 hari yang lalu, kami kan duduk di sini. Ba'da Isya duduk di sini ya. Terus dia pingsan gitu, pingsan. Terus sudah itu dia biasa bangun, Bu, ada yang mau nyekek ibu gitu. Awas Bu, memang saya merasa di sini. Ibu rukyah sendiri aja gitu. Saya ambil wudhu, saya rukyah. Saya rukyah di sini gitu, saya sendiri terus hilang gitu. Terus dia teriaknya, udah jangan gangguin ibu saya terus gitu. Udah sana pergi, tapi dia nekuk kaki saya ini rasa ditekuk gitu. Terus saya baca Al-Falaq lagi, saya rukyah, so dia lari. Kemampuan yang dimilikinya bukanlah membuat Amanda senang. Ia justru sangat ingin disembuhkan dari gangguan yang dialaminya ini. Aku nggak suka, karena aku nggak nyaman. Jadi aku tahu siapa aja orang yang mau jahat. Jadi di tempat ini ada makhluk nyeremin. Aku nggak suka malah. Pengennya sembuh. Aku nggak pengen kayak gini. Terus aku juga sebelum aku dirukyah, setiap aku emosi aku nggak kontrol. Jadi selalu lepas emosi aku. Setiap kali aku mau ngontrol, aku nggak bisa. Selalu aku kalah. Akhirnya, dari informasi yang diperoleh ibundanya, Amanda dibawa ke pengobatan rukyah syar'iyah yang sedang diadakan di salah satu masjid di kota Tegal. Sebelumnya, Amanda sudah pernah 1 kali dirukyah oleh Ustaz Amro. Gangguan yang dialami pun sempat berkurang, namun belum sembuh total. Pada rukyah yang kedua kalinya ini, Amanda pun kembali bereaksi. Saat ayat-ayat Al-Quran baru saja dibacakan, tangannya mencengkeram kuat, layaknya seekor macan. Semakin keras ayat yang dibacakan, Amanda pun semakin meronta-ronta. Ia tak lagi dapat mengontrol tubuhnya. Melalui mulutnya, para perukyah mencoba memasukkan daun bidara. Karena semua benda yang disunnahkan Rasul begitu dibenci oleh setan. Ingat bahasanya sifat. Kemudian ada rasa enak. Dengan izin Allah, melalui doa yang dibacakan oleh perukyah, tubuh Amanda yang tadinya meronta-ronta tiba-tiba terdiam kaku. Dengarkan baik-baik ya. Saya doakan ya Allah, bukalah mulutnya ya Allah ya. Jika jin ini taubat, maka bukalah mulutnya ya Allah biar bisa berbicara. Tapi jika enggan, tetap tidak taubat kepadamu ya Allah, tetap kuncilah ya Allah. Hei manusia, diam. Diam, kamu berisik. Saya penguasa tubuh ini. Diam. Kamu lihat tangan kamu, mana kekuasaan kamu? Buka.
Buka sekarang. Baru Allah itu kamu sudah tidak berdaya. Mana kesombongan kamu? Aku beritahu membukanya. Cepat. Walam taqtuluhum. Diam. Kamu berisik. Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Itu neraka. Kalau kamu takut kepada neraka, mau masuk Islam? Mau bertobat masuk Islam? Hah? Untuk merukyah pasien yang mengalami gangguan cukup parah, rukyah sebaiknya dilakukan bertahap, serta dikombinasikan dengan rukyah mandiri, agar jin yang sudah keluar tidak kembali masuk. Masih kecekek? Masih kecekek? Ya, istighfar. Sudah istighfar terus. Ikuti komando saja, jangan tapi dilawan. Yang pertama takutnya, karena takut salah satu pintu daripada masuknya setan. Nah, kemudian dari jin keturunan itu tadi, yang selama ini saya menangani jin yang model keturunan ini biasanya lama. Jadi harus lakukan tetap rukyah mandiri, pembentengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada rukyah sesi kedua ini, kondisi jin dalam tubuh Amanda sudah mulai melemah. Sedikit demi sedikit Amanda mampu mengendalikan tubuhnya. Bacaan ayat Al-Quran ketika rukyah juga dapat mendeteksi keberadaan jin dalam tubuh seseorang, serta membantu mendiagnosa gangguan yang dialami pasien. Jin dan syaitan sangat membenci kalimat-kalimat Allah, maka tiap kali mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan, mereka akan lari atau menutup telinga mereka. Pada dasarnya, tak seorang pun dapat menggambarkan keindahan surga. Namun melalui ayat-ayat Al-Quran, perukyah memohon kepada Allah agar jin ini dapat membayangkan gambaran betapa indahnya surga dan panasnya api neraka. Maka jin pun takut pada siksa api neraka. Tidak semua jin adalah kafir. Beberapa dari mereka mau diajak memeluk agama Islam. Untuk itu, rukyah biasanya mengutamakan metode dakwah dalam merukyah pasien. Nah, supaya nggak panas, mau tahu caranya supaya nggak panas. Masuk Islam, ya, ikuti saya. Coba baca syahadat. Lihat, saya lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat tubuh kamu sekarang. Percaya? Ya. Kamu punya teman-teman jin muslim nggak? Nggak punya. Lihat ini. Ya Allah, datangkan teman-teman dari jin-jin muslim sekitar Tegal ya Allah untuk menjadi temannya. Bismillah, datangkan ya Allah, datangkan ya Allah, datangkan ya Allah. Datang. Ya. Mereka jadi teman kamu sekarang. Nanti kamu pergi ke Masjidil Haram. Ya, ada berapa jin di tubuh ini? Hitung. Hitung sekarang. 11. Sifat asal jin adalah licik. Ia memiliki beribu trik untuk menipu manusia, termasuk berpura-pura masuk Islam dan membaca syahadat. Untuk mengetesnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membacakan azan, meminta membaca syahadat berulang-ulang, atau dengan metode sujud seperti yang dilakukan Ustadz Adam kali ini. Ya, siapa ini? Dia nggak mau sujud siapa? Kenapa nggak mau sujud? Kafir ya? Iya. Ada berapa koncomu yang kafir? Nggak apa. Masuk Islam aja ya. Lihat teman-teman kamu tadi udah pada Islam itu. Enak masuk Islam. Happy. Oh, cuman jadi jin kafir cuman begitu doang, nggak ada manfaatnya. Iya, Tuhan. Ya, nggak takut saya juga. Nggak ada manfaatnya, nggak nakutin, kurang serem kamu. Serem lagi bisa nggak? Ya, nggak serem masih. Wes masuk Islam aja ya. Ini lebih serem ini, lihat ini, lebih serem ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kemana-mana? Lu makanya jangan nakutin. Ngomong yang benar.
doa, saya udah nasihat. Sekarang kayak Sesuai sabda Rasulullah, setan-setan takut tatkala kita membacakannya ayat kursi. Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat, maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2311.